Selamat malam untuk kita semua. Selamat bertemu di dalam nama Tuhan, walaupun hanya melalui media sosial. Tentunya kita hari ini atau malam ini boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan lagi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan, sehingga kita boleh berada di rumah kita masing-masing dan boleh kita mengikuti akan acara ini dengan baik. Semoga Tuhan senantiasa menolong kita semua. Untuk itu, baiklah persiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh keberadaan kita, kita persiapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu saya undang kita semua untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, karena malam ini Engkau perkenankan pula kami, pria kaum Bapa Jemaat Immanuel, boleh bersekutu di dalam nama-Mu, karena Engkau berkenan memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menerima taburan firman-Mu. Untuk itu Tuhan kami mohon, ampuni kiranya kami, sucikan kiranya kami, dan layakkan kami Tuhan untuk duduk di sekitar firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau berkenan bagi hamba-Mu sebagai utusan-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Oleh dan sebab itu Tuhan, biar kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati hamba-Mu, bekerja di dalam hati setiap orang yang sempat mendengarkan pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami buka hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, sebagai orang yang percaya, tentunya kita akan dituntun lagi dengan firman Tuhan yang kami kutip dari kitab Ayub. Kitab Ayub pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang telah membaca, mendengar, serta menghayati pembacaan ini dan mampu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Tuhan, Ayub adalah seorang yang saleh,
Ini menurut pengakuan Tuhan ketika dia berbincang dengan iblis. Tuhan Allah bertanya kepada iblis, "Engkau dari mana?" Iblis menjawab, "Aku sudah berkeliling dunia dan saat ini aku datang untuk menghadap engkau." Jawab Tuhan, "Apakah engkau sudah memperhatikan hambaku Ayub?" Iblis berkata, "Sudah." Ayub adalah seorang yang saleh dan jujur. Kebaikannya dikenal semua orang. Itu kesaksian daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, sebelum saya lanjutkan perenungan firman ini dan mendalami tentang kehidupan Ayub, saya mempunyai kisah nyata. Ada berapa kisah nyata yang akan saya paparkan malam ini. Yang pertama, ada sebuah jemaat atau suatu jemaat, saya tidak perlu sebutkan jemaat yang mana. Pada waktu itu saya turut beribadah di sana bersama istri. Pada saat pendeta mulai berkhotbah, matanya menatap ke seluruh penjuru ruangan, melihat. Dan dia mulai berkata begini, "Ternyata di jemaat ini banyak janda." Mendengar perkataan dari pendeta, istri saya mengorek saya, "Betulkah demikian?" Saya hanya ketawa, karena saya sudah tahu apa maksud dari pendeta ini. Karena sebelumnya juga pendeta ini sudah sempat berbincang dengan saya tentang jemaat itu. Karena memang begitulah, saya seringkali bergaul dengan pendeta-pendeta dan berbicara banyak tentang jemaat-jemaat. Dia memaparkan pengalamannya menghadapi jemaat. Jadi pada waktu istri saya, "Betulkah di sini banyak janda?" Saya hanya ketawa. Yang dimaksud dengan janda di sini yaitu kebanyakan jemaat yang hadir di dalam ibadah itu adalah para wanita. Sedangkan para pria boleh dihitung dengan jari. Sehingga oleh pendeta dia samarkan kalimatnya dengan mengatakan bahwa di sini banyak janda. Yang dimaksud dengan janda di sini adalah janda rohani. Apa sebab dikatakan janda rohani? Tidak mungkin kita semua ini tidak punya iman, karena kita disebut orang yang percaya. Oleh dan sebab itu, sebagai orang yang percaya, sebenarnya kita harus punya keteladanan seperti Ayub, saleh, jujur, baik hati, dan takut akan Tuhan. Sehingga ada kalanya para bapak karena merasa lelah atau mungkin ada acara yang menggoda, katakanlah begitu, mereka lebih memilih untuk pergi ke acara tersebut. Sehingga saya hubungan dengan kisah nyata lainnya sebagai seorang pengurus pria kaum bapa waktu itu, sering saya mengalaminya sendiri tentang kehadiran dari bapak-bapak. Pernah saya sebagai ketua hadir di dalam ibadah pria kaum bapa, hanya ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan yang keempat, pastinya yang punya jadwal atau tuan rumah. Pada waktu saya pulang bersama-sama dengan rekan-rekan pelayan yang melayani ibadah waktu itu, kami mendapati bahwa para bapak-bapak sedang asik menonton siaran ulangan tentang pertandingan antara Mike Tyson
dan Evander Olivet. Jadi sebenarnya kita punya iman, tetapi seringkali lemah oleh karena sifat dan sikap kita yang manusiawi. Inilah kelemahan kita. Kisah nyata yang berikutnya yaitu pada waktu sebelum saya menjadi ketua pria kaum bapa, saya seringkali melayani anak sekolah minggu. Memang masih muda saya sudah menjalani itu. Bahkan sudah punya cucu 2, saya masih menjalani itu. Pada suatu waktu, saya sedang memimpin ibadah anak sekolah minggu, saya tanya, "Mana Opo? Pak Guru Opo enggak datang." "Kenapa?" "Enggak tahu." Selesai ibadah saya ketemu di jalan sama Opo, sedang bawa ayam. Saya tanya, "Opo, kenapa enggak ibadah?" "Oh, saya disuruh Papa." "Kenapa?" "Ambil ayam untuk nyabung hari ini. Ini hari kan hari Minggu, jadi hari kerida katanya." "Jadi Opo mau ke sana?" "Iya, ikut sama Papa." Nah, dari sisi ini saudara-saudara, dari kedua kisah nyata ini mencerminkan bahwa kita bapak-bapak saat ini seringkali terpaku dengan apa yang ada di sekeliling kita. Seringkali kita lupa bagaimana sebenarnya sikap hidup kita sebagai orang percaya, sebagai imam di dalam keluarga. Itu nyata juga terjadi pada waktu murid-murid diajak oleh Tuhan Yesus ke suatu taman dan mengajak mereka berdoa. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, dia mendapati murid-muridnya tertidur. Lantas Tuhan Yesus bicara, "Tidakkah kamu tahan dengan aku walau hanya 1 jam?" Jadi pertanyaannya sekarang, saya tujukan juga pertanyaan ini kepada kita semua termasuk saya. Dapatkah kita bertahan walau hanya 1 jam dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah seperti ini? Ini yang perlu kita jawab di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebenarnya orang Kristen itu dikenal dari mana? Orang Kristen dikenal dari pola hidup dan tingkah lakunya setiap hari. Itulah keteladanan Kristus yang sudah ditunjukkannya semasa dia bersama-sama dengan para muridnya. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, kita lihat bagaimana Ayub menunjukkan keteladanannya kepada anak-anaknya, di mana di dalam membuat pesta sudah ada jadwal masing-masing, dan ketiga anak perempuannya turut diundang. Ini menggambarkan tentang kebersamaan, kebersamaan yang perlu kita pupuk, perlu kita pelihara di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai warga gereja, sebagai pria kaum bapa, sebagai warga masyarakat. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, banyak yang perlu kita contoh di dalam pola hidup dari Nabi Ayub ini. Dari kesalehannya, dari ketaatannya kepada Tuhan, malah ia dicoba, diuji dengan berbagai malapetaka yang berlaku atas kehidupannya. Namun, ternyata dia tetap tidak goyah. Dia tetap bersemangat, takut akan Tuhan. Demikian juga kita sebagai pria kaum bapa. Saat ini, kita diperhadapkan dengan masalah pandemi COVID-19. Oh, sungguh banyak hal yang harus kita waspadai. Namun satu hal yang harus kita tetap pelihara, yaitu kita memelihara kesalehan kita,
kita memelihara iman kita. Memang dalam hal ini iman itu ada, tetapi seringkali lemah dan seringkali juga tertidur, sama seperti iman daripada murid-murid Yesus pada waktu itu. Oleh dan sebab itu, biarlah kiranya kita sebagai bapak-bapak Kristen, sebagai pria kaum bapak imam di dalam keluarga, jadilah teladan di dalam keluarga, dan biarlah jangan membiarkan anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita yang perempuan saja yang masuk gereja, pergi ke ibadah, dan mereka akan disebut janda rohani. Kasihan kan? Oleh dan sebab itu, saudara-saudara, biarlah mari kita contohi tentang bagaimana keteladanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ayub, agar supaya Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati. Dan harus kita ingat bahwa setiap selesai suatu acara, kita harus ingat akan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa meneropong akan kehidupan kita. Tuhan senantiasa melihat bagaimana pola dan tingkah laku hidup kita. Saudara-saudara, kita mengkabarkan Injil bukan nanti naik mimbar. Kita mengkabarkan Injil bukan nanti kita harus berkoar-koar di hadapan orang banyak tentang Alkitab, tentang Kristus dan seterusnya. Tetapi melalui tingkah laku kita, melalui pola hidup kita, itu pun sudah menggambarkan bahwa kita sedang mengkabarkan Injil. Semoga Tuhan menolong kita semua. Shalom, selamat malam, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau malam ini boleh mengajar kami tentang suatu keteladanan. Keteladanan dari Ayub, bahkan keteladanan dari Engkau sendiri. Ajar kiranya kami Tuhan untuk tahu menghadapi kehidupan ini dengan baik. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tetap menguatkan kami, memampukan kami menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau menilik kami semua, agar supaya Tuhan di dalam tiap-tiap hal kami boleh menunjukkan keteladanan bagi sesama kami. Kami boleh menunjukkan keteladanan lebih khusus kepada keluarga kami, bagaimana seharusnya kami untuk mengikuti Engkau sebagai orang-orang yang percaya. Oleh dan sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan mengarahkan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Di dalam kami mengisi kehidupan kami Tuhan, kiranya kami senantiasa Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, bahkan kemampuan, agar kami dapat mengisi kehidupan ini dengan semestinya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, biarlah kiranya sisa-sisa kehidupan yang Engkau anugerahkan ini kami boleh jalani dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menjadi tiang awan dan tiang api bagi kehidupan kami yang sisa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya pelayanan pria kaum bapa senantiasa Engkau menolong dan memberkati. Biar kiranya para pimpinan, bahkan anggota dari pria kaum bapa akan menjadi Ayub-Ayub akhir zaman ini. Boleh menunjukkan keteladanan bagi keluarga, bahkan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan kiranya kehidupan kami. Dan biarlah kiranya doa ini kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah
mengajar kami di dalam tiap-tiap hal, dan kami boleh mengikuti keteladanan yang Tuhan sudah tunjukkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian saudara-saudaraku, acara pemberitaan firman malam ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Shalom.